Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog keseharian aku ya. Hari ini aku senang banget karena masih bisa menyapa teman-teman di rumah ya. Walaupun suasananya tuh lagi sebenarnya lagi agak kurang sehat akunya ya. Karena mbahku lagi dirawat di rumah sakitku ya teman-teman. Kemarin sempat ngedrop ya, nggak mau makan, mual muntah dan juga batuk. Jadi kemarin aku bawa ke rumah sakit dan dirawat udah 2 hari ini teman-teman. Doain ya semoga mbahku segera pulih kembali ya biar bisa beraktivitas seperti biasa. Amin. Oke, ini tadi aku habis selesai nyuci, lanjut aku lagi unboxing tiang jemuran ya, teman-teman. Ini niatnya mau aku pasang di sini ya di bagian depan biar kalau misal hujan ataupun ada cucian yang belum kering ya, aku taruh sini sebenarnya niat awal ya. Pas aku coba-coba pasang ternyata nggak semudah itu masangnya ya, dan nggak kokoh gitu atau mungkin aku nggak bisa masangnya ya. Padahal aku udah cari tutorialnya tapi udah aku coba-coba kayak gini tetap aja masih bisa terpasang cuma nggak kokoh gitu teman-teman. Jadi kita taruh situ dulu ya, nanti coba kalau ada suamiku mudik itu ya untuk masangin teman-teman. Oke lanjut, ini aku habis lagi nilep-nilep baju ya teman-teman. Aku pisahin mana yang disetrika dan mana yang enggak, karena aku tuh nggak nyetrika semua baju ya teman-teman. Kayak baju kaos-kaos atau baju tidur itu nggak aku setrika ya, aku cuma nyetrika baju-baju kerjaku dan juga baju-baju suamiku aja teman-teman. Kalau kaos sama daster tuh nggak usah disetrika lah ya. Gimana teman-teman kabarnya di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga juga dipermudah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, ini aku lagi nyetrika baju seragamku ya teman-teman, dan agak lumayan banyak nih ya karena ini cucian kayaknya udah 4 harian aku anggurin ya, belum sempat nyetrika karena minggu ini lagi benar-benar sibuk banget ya. Senin juga aku absen untuk upload video dan ini baru sempet aku edit ya teman-teman. Padahal ini video udah dari 2 minggu yang lalu, tapi masih mager di galeri gitu ya. Kalau misal kita tuh lagi sibuk banget, buru-buru ya buat ngedit video, harus pintar-pintar bagi waktu. Dan ini juga aku sempet-sempetin buat nyetrika karena udah bener-bener numpuk banget teman-teman. Terus pas aku lagi belum selesai nyetrika itu bude aku tuh telepon, katanya mbah tuh lagi teriak-teriak terus, lagi ngamuk-ngamuk pengen pulang gitu teman-teman. Dan mbah tuh sebenarnya usianya juga udah sepuh ya, udah 80 tahunan. Terus sebelum dirawat juga memang udah pelupa, cuma masih nyambung, diajak bicara tuh masih nyambung gitu. Terus ini terakhir aku dapat kabar katanya mbah udah linglung gitu, udah ngomongnya ngelantur gitu, udah nggak bisa diajak komunikasi gitu. Makanya aku tuh lagi nggak konsen gitu ya mikirin mbah yang biasanya tuh cerewet buat ngingetin aku makan, tapi sekarang malah beliaunya yang susah banget disuruh makan. Kemarin tuh pas aku di rumah sakit aku tengokin ya, ternyata memang iya ngamuk-ngamuk sampai infusnya tuh mau dilepas, nggak mau dipasang infus lagi, mau pulang. Dan pas aku paksa buat disuapin ya buat makan, aku tuh mau di itu apa sih namanya, tangannya tuh di kibasin gitu. Ya Allah, mbah tuh ya seumur umur nggak pernah kayak gitu teman-teman ya. Dia tuh nggak pernah ngamuk-ngamuk, nggak pernah marah gitu. Tapi ya mungkin ini karena faktor usia ya, udah linglung berarti jadi aku harus siap gitu untuk menerima kondisi ini gitu, bahwa mbah udah nggak seperti dulu lagi, udah nggak bisa berpikirnya tuh udah nggak bisa yang terlalu berat gitu, kadang juga nggak nyambung gitu teman-teman. Aku sih kadang ngerasa sedih gitu ya, kayak masih belum bisa untuk menerima gitu ya. Biasanya mbah yang paling cerewet tentang hal makanan gitu-gitulah teman-teman. Kemarin juga sempet pada nangis semua ya, ada budeku, terus ada liliku juga, itu pada nangis semua karena ngelihat kondisi mbah yang
nggak seperti biasanya gitu marah-marah terus sampai bilang jahat sama kita gitu-gitu. Padahal Mbak tuh nggak pernah ngomong kayak gitu sebelumnya. Jadi kita tuh pada nangis semuanya. Ya doain yang terbaik aja ya teman-teman. Udah lihat Mbah kayak gitu ngamuk-ngamuk udah nggak kooperatif, akhirnya ya udahlah aku bilang ke temen aku ya, ke perawatnya buat minta pulang aja. Terus akhirnya pulang tuh. Nah pulang terus aku kan dinas malam ya, jadi aku nggak bisa nganterin Mbah pulang. Jadi aku dianterin sama bapak ibuku, terus sama bude sama liliku gitu. Terus aku tuh ditelepon sama bapakku, katanya di rumah malah sekarang nggak mau makan lagi. Ya pokoknya sedih ya, lemes lagi kayak awal pas sebelum masuk rumah sakit itu, kondisinya tuh kayak gitu. Dan part tersedih adalah aku tuh nggak bisa full jagain Mbak karena aku juga di sini punya kewajiban ya, punya dinas, tanggung jawab dinas malam. Jadi aku tuh nggak bisa full nemenin Mbak. Paling nanti ini kalau aku lepas libur aku mau langsung ke tempat Mbak ya, mau nengokin Mbak. Kadang-kadang nakes tuh gitu ya, paling sedihnya tuh part kita bisa ngerawat orang lain, tapi kalau misal keluarga sakit tuh kita nggak bisa 24 jam karena kita punya tanggung jawab buat kerja dinas kayak gitu ya. Itu part tersedih sih menurut aku. Oke lanjut, ini udah selesai buat nyetrika, terus ini aku lagi jemur ya teman-teman. Habis jemur ini aku mau langsung ke rumah sakit lagi. Dan ini setrikaan juga udah selesai, alhamdulillah ya, dari yang numpuk banget udah rapih, udah selesai. Jadi mau langsung aja aku masukin ke lemari biar gak mengganggu pemandangan. Lanjut, karena aku lapar jadi aku mau bikin makanan dulu ya teman-teman. Seperti biasa ya, aku tuh lagi mengurangi karbohidrat ya teman-teman. Berat badanku tuh udah lumayan agak berat ya. Jadi aku tuh harus diet sebenarnya teman-teman, tapi ya gimana ya. Jadi sementara dietnya tuh aku mengurangi karbohidrat ya. Aku mau bikin pecel ya teman-teman, dan juga mau bikin sambal terong ya. Tapi terongnya tuh dikukus gitu, terus nanti kita kasih sambal gitu teman-teman. Terus ini tempenya juga kita kukus aja, pokoknya mengurangi goreng-gorengan juga ya, insya Allah kalau bisa. Oke, ini terongnya kita belah-belah aja, terus kita cuci dulu baru nanti kita rebus ya. Terus ini bahan buat sambalnya ya, kita kukus juga, nggak kita goreng. Ini ada bawang putih, bawang merah sama cabai. Dan ini tuh ada kangkung ya, aku manen tadi pagi tuh di samping rumah ya teman-teman, alhamdulillah ya. Ini panen sendiri ya di samping rumah. Pas itu tuh aku nanam kangkung. Terus ini udah banyak aja ya, tapi aku pilih-pilihin yang masih kiranya masih bagus, masih muda ya. Kalau udah tua tuh udah keras ya teman-teman. Ini aku pilih-pilihin yang bagus buat direbus. Kalau punya kebun sayur di samping rumah tuh rasanya seneng banget ya, tinggal petik-petik gitu, nggak usah bingung mau masak apa ya, kita tinggal petik-petik aja. Tapi ya kadang kayak gitu ya, nggak ada waktunya buat ngurus ya, apalagi sayur itu kan harus ekstra perawatannya ya. Cuma alhamdulillah ini kangkung nggak terlalu sulit ya, kita siram-siram aja tiba-tiba udah banyak aja teman-teman. Oke, ini mau aku rebus dulu ya sayuran yang tadi, karena sebenarnya udah lapar banget teman-teman ya. Karena tadi tuh semalam ya ada info mau pemadaman pagi jam 10. Jadi aku tuh yang nyetrika yang berhubungan dengan listrik ya, yang menggunakan listrik itu aku kerjain dulu, takutnya kalau udah pemadaman kan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Oke, segitu dulu untuk vlog hari ini. Terima kasih sudah menemani sampai akhir ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.